Malam hari ini kita akan tadabbur ayat ke-10 dari surah Al-Kahfi. Silakan dibaca, kalau gitu langsung saja ditafsirkan. Baik Ustaz, ayat ke-10 ini menjadi ayat penentu kenapa mereka disebut Ashabul Kahfi, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada." Idh, pada waktu. Idh ini disebut dzaraf zaman, menunjukkan waktu, kata keterangan waktu. Awa artinya bersembunyi, berlindung, yakni iz awa, pada waktu berlindung dan bersembunyi. Siapa yang berlindung? Al-fityatu, beberapa orang pemuda. Al-fityatu itu disebut jamak taksir qillah. Selain jamak taksir qillah, ada jamak taksir kasrah, jamak taksir kasrah, ada jamak taksir qillah. Jamak taksir qillah adalah jamak yang jumlah orangnya minimal 3, maksimal 10. Adapun jamak taksir kasrah orangnya minimal dari 10, 11 dan seterusnya, tidak terbatas. Al-fityah ini pemuda-pemuda dalam jumlah kurang dari 10, lebih dari 3. Al-fityah. Pada waktu pemuda-pemuda yang jumlahnya tidak banyak, lebih dari 2, tidak lebih dari 10, atau bahkan kurang dari 10, berlindung dan bersembunyi. Kata keterangan waktu ini berkaitan, ada kemungkinan dengan kata amhasibta, tetapi kata Imam Ar-Razi ini sangat jauh. Kalau kata iz di sini, kata keterangan waktu dihubungkan dengan kata hasibta di ayat yang sebelumnya, berarti hai Muhammad, apakah kamu menyangka bahwa Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim ini merupakan ayat kami yang menakjubkan pada waktu pemuda-pemuda yang jumlahnya tidak seberapa banyak berlindung dan bersembunyi ilal kahfi, ke dalam goa. Yakni kalau dikaitkan dengan hasiba, Rasul itu menyangka dan kejadian menyangkanya bertepatan dengan kejadian berlindungnya pemuda-pemuda itu ke dalam goa. Ini kata Ar-Razi tidak mungkin, karena Nabi hidup pada abad ke-6 Masehi, sementara Ashabul Kahfi hidup jauh sebelumnya. Hanya saja ketika kata iz ini dihubungkan dengan kata amhasibta, itu bukan berarti Rasulullah menduga bahwa Ashabul Kahfi
merupakan ayat atau tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan itu, bukan berarti kemudian kisahnya terjadi pada saat itu, tetapi yang menunjukkan adalah bahwa Rasul menyangka bahwa kisah Ashabul Kahfi itu demikian, itu dimulai kisahnya dari bersembunyinya pemuda-pemuda itu ke dalam gua. Jadi bukan berarti peristiwa Ashabul Kahfi bersamaan dengan peristiwa Rasulullah menyangka bahwa kisah itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan. Tetapi dugaan Rasulullah itu dimulai maksudnya menyeluruh dugaan Rasulullah itu menyeluruh semuanya tentang kisah Ashabul Kahfi. Secara keseluruhan kisah Ashabul Kahfi diduga oleh Rasulullah SAW sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan, dimulai dari bersembunyinya pemuda-pemuda itu ke dalam gua. Kemudian ini juga, yakni kata keterangan waktu di sini itu berkaitan dengan kata ajaban, bisa. Ajaban ini artinya hal yang ajaib, menakjubkan, yang luar biasa. Apa yang luar biasa itu adalah kisah ketika pada waktu para pemuda masuk ke dalam gua, menyembunyikan diri, menyelamatkan iman mereka. Tetapi kebanyakan mufasir menyebut bahwa ini itu tidak berhubungan dengan ayat sebelumnya katanya. Iz itu ai uzkur, iz awal fityatu. Ingatlah pada waktu para pemuda yang jumlahnya tidak seberapa itu berlindung ke dalam sebuah gua. Baru tuh setelah kita ketahuan, kita ketahui, bukan kita ketahuan, ini kok jadi ketahuan ini. Itu karena sedang tidur lalu tiba-tiba di bangunan. Iya benar kan. Iya. Lagi enak tidur di bangunan. Ini bisa dipanjangin nggak? Lanjut. Jadi diganti akhiran an semua. Iya. Baik. Tapi bahasa Arab memang ajaib, Ustadz. Bahasa Arab itu ajaib. Tapi tulisin aja dulu lah, nanti aja. Masya Allah. Nah, awa itu artinya berlindung, bersembunyi. Kalau kata tafsir, soro al-fityatu fil kahfi waja'alahu ma'wan lahum, katanya begitu. Mereka berada di dalam gua dan menjadikan gua itu sebagai tempat bersembunyi mereka, tempat kembali mereka. Itu dari kata awa. Kata awa ini menunjukkan ada peristiwa yang begitu hebat yang mendesak mereka masuk ke situ. Apakah masalah ekonomi? Apakah masalah politik? Apakah masalah yang lain? Ternyata bukan itu semua. Yang mendesak mereka masuk ke dalam gua, mereka bersembunyi di situ adalah persoalan iman. Agamanya. Masalah agamanya. Makanya idqamu faqalu rabbuna rabbus samawat, nanti di ayat yang berikutnya. Itu persoalan iman. Dan mereka masuk ke dalam goa itu bukan untuk istirahat dan bukan untuk tidur. Firaran biddin, bil iman. Iya. Bukan untuk tidur, bukan untuk istirahat, bukan untuk rebahan, santuy, bukan. Tapi untuk meminta kepada Allah strategi-strategi, untuk meminta kepada Allah yang disebut dengan rosyadan, untuk kemudian dari gua itu bisa atina min ladunka rahmah.
wa hayyi lana min amrina rasyada. Tidak minta tidur, ya Allah tidurkannya saya di sini, enggak. Justru meminta kepada Allah min ladunka rahmatan ini kata tafsir al-hidayah bil ma'rifah was sabru war rizqu wal amnu minal a'da'i katanya. Hidayah pengetahuan yang tinggi, kesabaran, rizki dan keamanan dari musuh. Itu katanya rahmatan. Tidak kemudian disebut milladunka, tidak semata-mata disebut milladunka kecuali menunjukkan bahwa rahmat yang dipinta itu bukan rahmat yang biasa, tetapi rahmat yang benar-benar besar dari sisinya, langsung dari sisinya, milladunka. Dan kalimatnya atina milladunka rahmatan, bukan rahmatan milladunka. Berarti yang paling penting itu milladunkanya dibanding rahmatnya. Nah di sini seringkali didahulukan milladunka baru rahmat. Baru rahmatan. Jadi ini hierarkis. Berarti dari sisi Allahnya yang penting. Iya, dari sisi Allah yang paling penting baru rahmatnya. Ini yang sering saya katakan karena bahwa kemarin ada saya dikasih uang sama Pak Rahmat. Jadi saya dapat rahmat dari Pak Rahmat. Gitu. Jadi miladun rahmat. Iya. Miladun rahmat. Rahmatan min radun rahmat. Jadi didahulukan yang kata miladunka dari sisi engkau, bahwa itu lebih penting ya dari sisi Allah. Ini begini ada maksudnya. Karena seringkali rahmat datang kepada kita itu melalui pelantara makhluk yang lain. Iya. Misalkan rezeki juga datang dari Allah itu semuanya, tapi melalui Pak Rahmat tadi. Pak Rahmat. Nah ternyata di sini mereka meminta rahmat yang langsung. Karena berarti yang beruntung Bu Rahmat kalau kayak gitu. Karena dia kan dapat Pak Rahmat. Jadi yang diminta ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada istilah ilmu laduni, Ustaz. Jadi ilmu laduni itu ilmu yang biasanya langsung diberikan oleh Allah tanpa pelantara yang lain. Nah, tapi ini orang salah biasanya kalau ladun itu yang serem-serem, yang mistik biasanya. Oh, bukan Ustaz. Miladun itu wattaqullah wa yu'allimukumullah. Iya. Takwalah ke Allah, nanti Allah kasih ilmu gitu. Di sebuah keramat ada orang datang di depan kuburan berdoa meminta ilmu laduni. Tiba-tiba ketiduran di depan kuburan. Bangun-bangun sudah di atas tempat wudhu, kalau baring ke kanan udah kecebur gitu. Iya, itu ada santri yang iseng mindahin biasanya. Oh. Dia bangun-bangun langsung telanjang, dia bilang dapat ilmu laduni. Padahal yang mindahinnya itu senyum. Iseng. Kadang-kadang santri segitu saat jadi begini. Santri itu kan tauhid udah tinggi. Iya. Jadi ketika ada mohon maaf masyarakat masih ngasih sesajen, itu sesajennya diambil. Iya. Saking tingginya ilmunya. Saking tingginya. Terus sementara masyarakat yang masih awam itu meyakini diambil sama yang diberi persembahan itu, santrinya ketawa aja. Di belakang kayaknya pohon. Pengalaman pribadi ini. bukan. Ada aja. Oh bukan, saya kira. Jadi artinya saking bodohnya seseorang gitu ya. Nah. Bahkan mungkin bisa jadi Ustaz, yang dibuat pohon-pohon palsu biar dikeramatkan. Ya banyak. Oke, kembali ke ayat lagi. Iya. Tadi jadi miladuni itu atau miladunna dari sisi Allah tanpa perantara. Tanpa perantara. Di sini berarti rahmat ini rizki, kesabaran, hidayah, keamanan langsung dari Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Ini Ustaz yang megahnya rahmat yang pada itu baru dari rahmah, belum rasyadan nih. Belum rasyadan. Lanjut terus. Wahayyi lana min amrina rasyada. Yang dipinta kemudian oleh Ashabul Kahfi di sini oleh para pemuda itu, wahayyi lana min amrina rasyada. Tafsirnya begini, wahayyi lana rasyadan wahayyi lana amrona kullahu rasyadan, katanya begitu. Hayyi juga artinya asli.
perbaikilah, siapkanlah dari semua urusan kami seluruh itu menjadi rasyadan, berada dalam bimbingan, berada dalam kebenaran karena berada dalam bimbingan. Rasyadan itu biasanya diddud dolal katanya kalau dalam tafsir. Jadi kalau dolal itu kan sesat, berarti tidak sampai-sampai. Ya, tidak sampai-sampai. Meskipun terus bekerja, berjalan maka nggak sampai karena jalannya salah. Kalau rasyadan ini udah jalannya bener, dituntun juga, pasti nyampenya. Jadi nggak cuman pakai GPS doang, gitu kan? Tetapi juga ada pengawalnya langsung yang sudah mengerti tempat. Dan ini tak lain adalah langsung bimbingan Allah Subhanahu wa taala langsung. Inilah yang dipinta oleh Ashabul Kahfi. Jadi di dalam gua itu ngedoa, ya. Di dalam doa itu ngedoa, ibadah dengan khusyuk, ibadah dengan serius untuk bisa nanti ketika keluar bisa kuat. Jadi ketika masuk di situ bukan untuk mau lama-lama di situ, bukan untuk lama-lama di situ, tetapi itu hanya sifat ma'wa saja. Ma'wa itu ya nanti kalau keluar balik lagi ke situ gitu, nanti keluar lagi balik lagi ke situ. Nggak ada niat terus rebahan di situ, tiduran di situ, enggak. Di situ mereka berdoa, meminta rahmat langsung dari Allah dan meminta bimbingan, disiapkan. Hayyi itu Masya Allah ya, jadi bukan atina min amrina rasyada, tetapi hayyi lana min amrina rasyada. Jadi harus siap benar, betul-betul siap. Yang dipinta bimbingan dari Allah oleh mereka itu yang memang siap. Sangat teknis ini. Teknis, ya. Bukan lagi atina tapi tahiyyah di sini. Iya. Sediakan, siapkan, gitu. Betul. Yakni kalau rahmatan kan atina berikan. Kalau hayyi itu sudah sampai ke tingkat pelaksanaannya, detailnya. Wahyi lana min amrina rasyada. Allahu akbar. Nah, kira-kira itu secara tafsir dari awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada.